Masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih, Nah, Pak. lalu yang pertama jadi kita akan sudah membuat profil konsentrasinya ya. Lalu di keterangan-keterangannya juga harus lengkap ya nanti mengerjakan tugasnya. Ini apa yang di atas, mana yang ini di mana yang ini juga garisnya cukup lengkap ya. Jadi yang penting harus ada difusinya arahnya kemana, lalu pertumbuhan endapannya juga arahnya kemana. Jadi difusinya ke sini akan berdifusi, nanti antar mukanya akan bergerak ke kanan. Nah, yang pertama adalah bila satu satuan luas antar muka itu maju sejauh dx ya, jadi dia tumbuh sejauh yang paling terkecilnya, yaitu kita misalkan sebesar dx, maka volume endapan beta yang bertambah dari alfa aksennya itu adalah luas ininya. dx-nya dikalikan c beta minus c equilibrium di panjang ini dikalikan ini. Lalu dia itu akan sama ya, pertumbuhannya endapan itu atau pergerakan antar mukanya itu akan sama dengan flux dari atom B dari alfa aksen ya. Ini alfa aksen itu karena dalam keadaan supersaturatednya terlebih dahulu ke antar muka alfa beta. Yaitu ini sudah dipelajari sebelumnya di materi difusi, fluxnya itu akan sesuai dengan difusivitas atau koefisien difusi dari atom B di dalam matriks alfa ya. Jadi ini yang berdifusi kan atom B, matriks di sini adalah alfa. Lalu dikalikan gradien konsentrasinya dc per dx, lalu dikalikan dengan dt. Nah, kemudian dengan penerapan hukum kekalahan massa tadi, ya pertumbuhan endapan di sini itu akan sama dengan difusi yang terjadi ya. Jadi ini akan sama dengan yang ini. Kemudian setelah itu kita akan mencari kecepatan pergerakan antar mukanya atau kecepatan pertumbuhan endapannya. V itu sama dengan dx per dt, jadi ini ke sini, dx per dt, yang bagian ini ke sana. Jadi ini ya, ini nanti bisa dicari nilainya, ini bisa diplot dari diagram fasanya, ini juga sama. Lalu yang ini yang belum kita ketahui ya, gradien konsentrasi pada antar muka alfa betanya. Jadi harus diperlukan permisalan terlebih dahulu ya. Nah, permisalannya kita anggap ya. Jadi yang difusinya kan bagian sini ya. Kira-kira luasnya ini kan bisa dianggap sebagai gradien ya. Kemiringannya itu gradiennya seperti ini. Nah, jadi jumlah luas di sini pasti akan sebanding dengan luas yang terbentuk di sini ya. Ini kita misalkan secara matematisnya itu akan sama. Jadi luas segitiga di sini di area dari zona difusinya terhadap gradien konsentrasi ini itu akan sama dengan luas yang ini. Jadi itu ada bentuk permodelan yang sudah ada di literatur ya, ada yang memodelkan didekatinya dengan pendekatan luas di sini itu akan sama dengan di sini. Jadi luas di sini adalah C beta dikurangi C0 dikalikan dengan ininya. Dikalikan dengan X-nya ya. Ini adalah jaraknya atau pertumbuhan dari pergerakan dari antar mukanya atau ketebalan dari endapannya. Jadi kan bisa dianggap dengan pergerakan antar muka ataupun ketebalan dari endapan. Nah, lalu ininya adalah dimisalkan jarak dari zona difusinya adalah L. Kemudian ini adalah C0 minus CE, sebelumnya juga sudah dibahas, itu adalah delta C0 atau supersaturatednya ya, harga lewat jenuhnya. Supersaturated.
Jadi konsentrasi paduannya dikurangi dengan konsentrasi equilibrium dari kesetimbangan di dalam fasa alfanya. Nah, jadi luas ini adalah sama, yaitu ini luas segi 4 ini, C beta dikurangi C0 dikalikan X, lalu luas segitiganya setengah kali panjang kalikan tingginya ya. Panjangnya L dikalikan delta C0. Nah, jadi di sini kita bisa memisalkan L-nya itu berapa. Jadi L-nya adalah sama dengan ini kali ini dibagi dengan delta C0. Nah, lalu kan kita juga bisa melihat bahwa gradien konsentrasi itu adalah ini ya, kemiringan di sini kan gradiennya. Jadi kemiringannya itu adalah dy-nya dibagi dengan L-nya, X-nya. Sumbu Y-nya dibagi dengan sumbu X-nya. Sumbu Y-nya adalah delta C0 dibagi dengan L di sini. Nah, jadi C per dx-nya kita bisa misalkan sama dengan delta C0 dibagi L. L-nya itu kita ganti dengan ini, sehingga nanti dc per dx-nya adalah ini di bawahnya, berarti di sini ada di atas delta C0 kuadrat dibagi dengan ini, jadi ada di bawah. Nah, sehingga gradien konsentrasi dc per dx-nya itu kita bisa ganti di sini dengan yang tadi melalui melalui kekekalan massa dari luas kedua bidang yang sama di sini. Ini ruas bidang yang orange-nya, kan sama saya biru, seharusnya orange gitu. Nah, jadi tinggal dimasukkan dari ini ke sini, sehingga seperti ini ya. Lalu yang ingin kita carikan X-nya ya, X atau ya ini, kecepatan itu adalah dx per dt, sehingga di sini jadi X. Ini penurunan dari persamaan diferensial ya, metode pemisahan peubah. Jadi ini pindah ke sini, dt-nya pindah ke kanan situ. Jadi x dx itu sama dengan ini dt. Lalu setelah itu kita integralkan ya di sini. Integralkan x terhadap dx itu setengah x kuadrat terhadap dt itu menjadi t. Lalu ini kita bisa coret sehingga nanti didapatkan x sama dengannya itu berapa. Ya, dicoret x-nya adalah akar dari seperti ini kuadratnya jadi bisa keluar dibagi dengan CB di dalam fasa beta dikurangi CB di dalam fasa alfa equilibriumnya. Lalu seperti ini. Ya, nanti jika berbeda profil konsentrasinya pasti di bagian bawahnya ini juga akan berbeda ya nilainya. Nah, ini untuk diagram fase yang sebelumnya yang ini. Nah, kemudian biasanya yang di suku pertama ini dimisalkan alfa aksen ya. Ini sebagai suatu konstanta ya untuk memudahkan nanti karena X-nya itu artinya penebalan endapannya atau pergerakan antar mukanya itu akan tergantung dari nilai D dan juga T di sini, waktunya terhadap waktu. Nah, lalu alfanya itu sebenarnya hanya tergantung dari delta C0 atau harga supersaturated-nya. Nah, kemudian untuk mencari V itu kan dx per dt ya, atau ya kita bisa substitusikan x-nya itu ke persamaan V di atas ya. Jadi ini kan persamaan kecepatan tadi, x-nya itu yang ini kita substitusikan ke sini. Jadi kalau penurunannya masih ada V terhadap fungsi x itu masih belum ya, karena kan x-nya itu suatu nilai yang harus kita cari. Jadi harus disubstitusikan x-nya itu dari atas di sini. Nah, jadi setelah disubstitusikan tinggal dicoret sehingga didapatkan delta C0 ini ada duanya ya. 2
akar dari dB alfa dibagi T. Kalau ini dikali T, yang ini dibagi dengan T. Atau cara yang lainnya yang lebih mudah, karena V itu sama dengan dx per dt, lalu nilai alfa ini, suku pertama itu kan tidak terpengaruh dengan T ya. Jadi ini kita bisa turunkan X-nya itu terhadap T. dx per dt ya. Karena kan di sini akar T itu T pangkat setengah ya. Ini T-nya saja nanti diturunkan menjadi setengah T pangkat minus setengah. Di setengah akar per T ya. Ini dB alfa akar T. Setengah ininya konstantanya nanti bisa dimasukkan yang ini. Jadi untuk penurunan V terhadap X ya bisa dihitung dari turunan X ini terhadap waktu. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengaruhnya ya. Nah, jika volume molarnya tetap, jadi mol terhadap dari itunya ya, itu maka fraksi molnya itu akan sama dengan konsentrasinya. Jadi ini untuk menyederhanakan karena itu dalam satu kesatuan ya, sehingga X-nya itu sebanding dengan konsentrasi atau fraksi molnya ini. Ini nanti juga bisa untuk menyederhanakan perhitungan lagi, ini bisa juga sebanding dengan persen beratnya atau persen atomnya ya. Jadi dari diagram fasa itu langsung saja didapatkan berapa persen atom atau berapa persen berat dari konsentrasi kesetimbangan di alfa, di beta maupun di paduannya. Jadi ini bisa dalam ini ya, delta X fraksi mol atau bisa juga delta N dalam persen atom ataupun notasi yang lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan keseluruhannya bahwa X itu akan sebanding dengan penebalan endapannya ya. Hukum parabolik berarti jika kita melakukan X terhadap T itu akan naik ya. Jadi naik secara parabolik akar dari T. Kemudian jika kita melihat untuk waktunya tertentu, V-nya itu akan sebanding kecepatannya itu untuk waktu tertentu ya, ini tetap nilainya akan sebanding dengan delta X0-nya atau dengan harga lewat jenuhnya, supersaturatednya. Jadi ini adalah X0-nya dikurangi dengan X equilibriumnya. Kemudian untuk suhu tertentu, ya kecepatan pertumbuhannya sebanding dengan akar dB dibagi dengan waktu, sehingga berbanding terbalik terhadap waktu ya. Jadi dia akan kecepatan penurunnya akan semakin menurun terhadap waktu. Nah, kemudian ya ini untuk temperatur tertentu, ini untuk waktu tertentu. Nah, bagaimana jika berbeda temperaturnya ya, atau bagaimana pengaruh temperatur aging terhadap kecepatan pertumbuhan maupun dengan penebalan endapan partikelnya itu. Nah, ini kita misalkan bagaimana jika temperatur agingnya lebih rendah ya, lebih rendah atau delta T-nya itu lebih tinggi ya, undercoolingnya. Jadi perbedaan T saat solution treatmentnya, T equilibriumnya dibandingkan dengan T agingnya itu, adalah delta T-nya itu. Nah, jika ininya lebih kecil ya pasti delta T-nya itu akan lebih tinggi. Nah, di sini ya hampir sama seperti saat pengintian ya. Jadi akan ada konsentrasi, akan ada temperatur maksimum di mana pertumbuhan endapan yang terjadinya itu juga akan maksimum. Jadi ini diagram fasanya, ini saat delta T di paduan 1, bukan di paduan 1 tapi saat
temperatur aging yang pertama ya. Equilibriumnya ada di sini. Nah, di sini ya. Ini paduannya X0-nya, lalu di agingnya di T1. Satu lagi di agingnya di suhu yang lebih rendah yaitu T2. Jadi delta T-nya lebih tinggi. Nah, jadi di sini ya bisa terlihat bahwa delta X-nya juga akan berpengaruh ya. Jadi semakin bawah temperatur agingnya semakin rendah, delta X-nya juga semakin tinggi. Tapi selain delta X kan V-nya itu akan selain delta X ya akan dipengaruhi oleh difusivitas ya. Difusivitas dari atom B-nya ke dalam antarmuka di dalam matriks alfa ke antarmuka alfa beta. Nah, jadi walaupun di temperatur rendah di sini ya, temperaturnya agingnya diturunkan, delta X-nya itu akan menjadi lebih tinggi ya, harga lewat jenuhnya. Tapi di temperatur rendah itu kan nilai difusivitasnya juga rendah. Karena ya difusivitas kan sebanding dengan temperatur semakin tinggi, temperatur difusivitasnya akan semakin tinggi. Jadi walaupun di sini delta X-nya tinggi, harga lewat jenuhnya tinggi, tapi karena difusinya lambat, maka kecepatan pertumbuhan partikelnya juga akan lambat di sini. Sama juga jika temperaturnya terlalu tinggi ya, temperatur agingnya terlalu tinggi, maka nanti delta X-nya itu akan rendah, walaupun difusinya itu cepat, nanti pertumbuhan partikel endapannya juga tidak akan maksimum, jadi masih rendah. Nah, yang maksimumnya itu harus dicari di mana temperatur yang memberikan pertumbuhan endapan maksimumnya. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi delta X-nya cukup tinggi dan juga difusivitasnya juga akan cukup tinggi. Nah, ini contohnya ya. Atau jika ada ingin ditanyakan, silakan. Nah, jadi ini saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini contoh T1 ini adalah temperatur solution treatment-nya ya. Ini di daerah satu fasa yaitu alfa. Ini ilustrasi saja diagram fasanya seperti ini ya. Ini alfa, kemudian di bawah adalah alfa dan beta. Kemudian dihitung temperatur agingnya di T2 berapa, nanti temperatur agingnya di T3 yang temperaturnya lebih rendah itu akan berapa ya nilainya. Nah, waktunya adalah yang ini ya. Jadi dipertahankan di T3 ataupun di T2 2 menit. Jadi 2 menitnya itu adalah waktu agingnya. Lalu biasanya satuannya kan waktunya itu terhadap second ya di sini. Disesuaikan dengan difusivitas. Jadi nanti 2 menitnya itu diubah dulu menjadi detik. Nah, untuk keterangan yang lainnya itu hampir sama ya. Jadi difusivitas atomnya ini B ya, bisa B di dalam matriks alfanya itu bisa dihitung dengan ini. D0 dikalikan eksponensial minus Q, energi aktivasinya biasanya dibagi dengan R kalikan dengan T. R-nya adalah 8,314, karena ini satuannya kilojoule ya. T-nya adalah dalam Kelvin ya. Jadi ini T-nya sudah dalam Kelvin. Jadi 600 dan juga nanti dihitung saat di 650. Jadi T2 itu temperatur agingnya lebih tinggi ya, maka nilai difusivitasnya juga lebih tinggi ya dibandingkan yang di temperatur 600 Kelvin ininya lebih rendah temperatur di koefisien difusivitasnya. Nah, tapi kan selain dari situ dia juga tergantung terhadap harga lewat jenuhnya. Nah, jadi di sini dibandingkan
mana yang lebih berperan, apakah delta X ataupun koefisien difusivitasnya. Nah, ini yang ditanyakannya adalah penebalan endapannya ya, delta X. Nah, ini bisa juga dituliskan lengkap seperti ini, yang tadi ya, yang bawahnya lengkap seperti ini, atau juga bisa juga dari XB minus dengan XE ya, karena kan biasanya di sini ya, nilai dari ini terhadap ini tuh pengurangannya ya, dari sini terhadap ini itu akan biasanya sama dengan di sini. Jadi XB di dalam matriks beta dengan ini tuh biasanya jadi 0,9 dikurangi 0,25 itu kan hampir sedikit sama dengan 0,9 dikurangi 0,1 ya. Di sini biasanya itu. Nah, jadi ini bisa juga dituliskan seperti ini, tapi lebih baik ya dituliskan semuanya ya, supaya lebih akurat perhitungannya. Jadi bisa dari beta equilibrium atau dikurangi dengan alpha equilibrium tanpa akar di situ. Nah, jadi kalau yang bawahnya kan ini juga relatif hampir sama ya nilainya. Nah, jadi dilihatnya yang ini ya. Ini adalah XB di dalam beta, ini XB di dalam alfa, matriks alfa. Jadi 0,9 dikurangi dengan 0,1. Yang ini ya, 0,9 dikurangi 0,1, lalu di T3 itu 1 dikurangi dengan 0 di sini. Karena titiknya ya di sinilah kira-kira. Lalu harga supersaturatednya yang ini. 0,25 dikurangi 0,1 ya untuk T2, lalu yang untuk T3 0,25 dikurangi dengan ini 0. Nah, jadi kan temperatur lebih rendah, nilai delta X-nya semakin tinggi ya. Nah, ternyata yang paling tinggi itu adalah penebalannya ya. X-nya itu adalah yang di 650 Kelvin. Itu 0,2 mikrometer dibandingkan 0,09 mikrometer. Jadi di sini yang lebih berpengaruh adalah nilai difusivitasnya dibandingkan dengan harga lewat jenuhnya. Jadi yang lebih tinggi ya di 650 Kelvin. Jadi dengan penurunan temperatur aging justru dia akan kecepatan pertumbuhan endapannya itu akan lebih sedikit atau penebalannya. Nah, jadi di sini ya harus ditentukan berapa temperatur pertumbuhan endapannya yang maksimum. Itu tergantung dari delta X-nya dan juga nilai koefisien difusivitasnya. Nah, ini contohnya untuk baja ya. Biasanya bisa juga di solution treatment atau saat dia di konsentrasinya sekitar 0,1% karbon, itu yang daerah kecilnya ya, alfa, kemudian akan terbentuk alfa plus Fe3C. Nah, jadi di sini daerah satu fase bisa di solution treatment di sini, lalu didinginkan dengan cepat, nanti akan terbentuk endapan Fe3C. Jadi seperti tugas yang ada di nomor 2 ini ya. Bajanya 0,08% karbon, jadi di sini dalam atomic persen titiknya nanti di 723 ya di sini. Jadi di sekitar temperatur etektoidnya. Lalu dia diturunkan, ini temperatur solution treatmentnya didinginkan pada 400 derajat di sini. Ini adalah T agingnya. Selama 1 jam ini nanti diubah ke secondnya. Lalu buat persamaan material balance untuk pertumbuhan endapan bila diasumsikan antarmukanya berbentuk planar ya. Nah, nanti akan dipelajari bagaimana antarmukanya
lengkung ya. Nah, jadi ini sama seperti yang sudah dibahas ya. Jadi ini nanti profil konsentrasinya di sini adalah bisa langsung ditulis saja ya. Konsentrasi C di dalam fasanya kan endapan yang terbentuk ya, Fe3C. Lalu ini adalah konsentrasi C 0 ya, karena paduannya. Lalu di sini adalah konsentrasi C saat equilibriumnya adalah di sini. Nah, ini nanti dicari atau diplot di sini berapa ya. Di temperatur 400 nanti memotong garis ininya di mana di berapa persen atom dari karbonnya. Karbon di dalam alfa ini. Nah, jadi sama pergerak profil konsentrasinya adalah ini awalnya dari paduannya, baru dia akan menuju ke equilibrium alfanya, baru dia akan terbentuk endapan Fe3C, berarti dia harus mencapai kesetimbangan karbon di Fe3C naik. Nah, jadi ini seperti itu ya. Jadi hanya berbeda notasinya saja ini. Kalau tadi B dalam alfa ini karena ini adalah karbon ya yang berdifusi, karbon di dalam itu jadi dia C di dalam alfa. Nah, sama yang akan berdifusi ke sini juga dia adalah difusivitas dari C di dalam apa? Ini adalah Fe3C, ini adalah alfa ya. Jadi karbon di dalam ferrite. Jadi yang digunakan adalah yang ini ya. Nilai ini. Untuk soal nomor 2 ya. Jadi karbon yang ada difusi dalam fasa ferrite. Nah, lalu setelah diturunkan ya ini sama seperti penurunan yang di atas ya. Hanya nanti notasinya itu akan berbeda. Ini N itu berarti ini langsung menjadi persen atom karbonnya ya. Persen atom. Jadi langsung saja sesuai dengan berapa yang ada di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup jelas untuk yang nomor 2 tugasnya? Kalau tidak ada, ini berapa ya? Jadi kalau ini kan di konsentrasi karbon di yang kesetimbangan dengan fasa alfa tinggal diplot ya. Ini ke bawahnya itu berapa? Ini dapat nilainya. Lalu untuk konsentrasi karbon di dalam yang berkesetimbangan dengan endapan Fe3C itu berapa? Dalam persen karbon. Halo, apa masih terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Yang mana coba di sini? Ya, ini kan lengkapnya ya. Tadi itu hanya bagian di sininya saja, di sekitar sini. Jadi alfa, di sini alfa plus Fe3C. Kesetimbangan Fe3C-nya itu ada di sini ya. Ini, garis ini. 6,67%. Persen apa yang ini? Persen berat ya. Persen berat. Nah, bagaimana jika diubah ke persen atom? Itu ya bisa dihitung yang lain, tapi bisa juga dengan cara ini ya. Jadi kan Fe3C itu adalah 3 atom Fe ya, berbanding dengan totalnya adalah 4 atom total. Jadi 3 atom Fe dan juga ada 1 atom
karbon totalnya 4. Jadi untuk karbonnya sendiri 1 dibagi 4-nya. Jadi ini 1/4 itu 25% atom atau 0,25. Ya, paham ya? Jadi ini di plot ini berapa untuk NC yang berkesetimbangan dengan Fe3C-nya itu adalah 0,25 atau dalam persen berat 6,67% berat. Sudah jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Ini soalnya sudah bisa dilihat di EduNext ya, di download di sana. Nah, lalu kalau yang tadi itu di sini ya, kalau yang tadi itu di sini alfa, kemudian terjadi pertumbuhan Fe3C di dalam matriks alfa plus Fe3C. Nah, sekarang di sini ya, di gamma, kemudian akan diturunkan atau temperatur agingnya sekitar di A, di temperatur ini. Nah, jadi atom yang berdifusi juga sama, yaitu karbon, tapi yang berdifusinya itu adalah karbon di dalam fase austenite di sini ya. Jadi nanti yang dilihat nilainya adalah di ini, karbon di austenite untuk yang nomor 1. Nah, bagaimana prosesnya itu agak sedikit berbeda ya. Jadi profil konsentrasinya itu harus akan berbeda di sini, kemudian agingnya temperatur di sini dengan yang di sini dan juga diturunkan di sini. Karena kan dalam fasa gamma dengan alfa, ini gamma FCC ya. Ini alfa itu adalah BCC. Kerarutan atom karbon yang paling tinggi ada di mana? Ada yang masih ingat? Di FCC atau di BCC? Atomnya bisa larut, maksimumnya itu yang paling besar di FCC atau BCC? FCC ya Pak? Ya, yang lain FCC ya, atau bisa kita lihat di sini. Ini kan kesetimbangan karbon di dalam gamma dan ini di karbon di dalam alfa di sini. Jadi di sini selalu lebih besar dibandingkan yang ini. Makanya di sini yang lebih tingginya adalah di C gamma dan yang di bawahnya adalah C alfa. Ini lengkapnya adalah C karbon di dalam gamma. C karbon yang kesetimbangan dengan fasa alfa. Nah, makanya kalau terjadi seperti ini di mana FCC-nya itu lebih tinggi, sedangkan kan endapan yang terbentuk adalah alfa ya. Awalnya kan seperti ini, dia di solution treatment di daerah satu fase berarti gamma semua. Lalu setelah di aging, didinginkan temperaturnya di daerah kira-kira temperatur agingnya di titik A misalkan, ini titiknya di sini. Itu kan nanti akan mulai tumbuh endapan ya. Endapan alfanya yang paling mudah terjadi karena endapan karbida ya, dia inkoheren maka terjadinya di batas butiran. Nah, endapan yang terbentuk itu fasanya adalah endapannya adalah ferrite ya. Fasanya adalah BCC di mana atom karbonnya itu lebih rendah dibandingkan Fe di sini. Maka terjadi penolakan atom di daerah endapannya ini. Jadi atomnya keluar dari sini ya. Kan sebelumnya di fasa gamma, jadi karbonnya keluar. Nah, berbeda kan dengan yang ada di sini, sebelumnya adalah alfa, baru nanti terbentuk Fe3C, dia membutuhkan karbon. Jadi karbonnya menuju ke endapan, membentuk endapan Fe3C. Tapi kalau ini karbonnya ditolak atau keluar dari endapan yang terbentuk, ferrite-nya ke gamma. Jadi difusinya ke sini ya, difusi karbonnya itu. Nah, tapi pertumbuhan endapannya ya sama seperti tadi, dia akan bergerak ke kanan ya.
dan antar mukanya akan tumbuh. Nah, jadi dari sini gamma ini dia awalnya akan ke kesetimbangan C gamma di sini ya. Gamma ke kesetimbangan gammanya. Jadi akan naik, kemudian dia akan turun karena dia ditolak ya ke kesetimbangan dari karbon di dalam alfa BCC. Jadi di sini akan terjadi penurunan konsentrasi hingga ke ya, penolakan karbon ya. Seperti itu. Jadi profil konsentrasinya berbeda ya. Dari sini ke atas baru dia turun ke kesetimbangan karbon di alfa. Ya nanti untuk persamaannya harus dilihat C ini dikurangi ini. Kalau persamaan segitiga dan segi empatnya juga akan berbeda, nanti akan didapatkannya penurunan rumusnya seperti ini ya. Jadi ininya yang akan berbeda. Jadi harus diingat untuk penurunannya dilihat transformasi fasanya itu seperti apa, dan juga dari diagram fasanya juga seperti apa ya. Kalau misalkan dari sini ke sini juga nanti itu akan berbeda juga. Nah, jadi ini profil konsentrasinya ya sudah ada. Nah, tinggal diturunkan, akan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu nilai C gamma di austenite-nya adalah nilainya yang ada ini. D0 minus Q joule per mol. Jadi itu untuk soal nomor 1A, kemudian B, dan juga dengan C ya. Itu bisa dikerjakan. Nah, ini sudah diberitahu ya. 800 derajat, ini sebenarnya di sini ya, 800 derajat di titik A. Titiknya sebenarnya harusnya diplot ya, dari sini ke sini, tapi karena agak sulit ya, ini di sini sudah diberitahukan. X gamanya di sini gamanya. Jadi seharusnya sebenarnya diplot ya. Ini X gamanya sekitar 0,32. X alfanya adalah 0,02. Ini paduannya 0,15% berat. Jadi persen beratnya ini langsung dikonversikan ke fraksi mol ini ya. Jadi langsung saja, tidak perlu menghitung misalkan volume molarnya. Jadi langsung ini sebanding dengan X0-nya langsung 0,15. Ya, baik. Terakhir ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebenarnya sudah dijelaskan ya, tapi nanti dicoba saja. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan minggu depan. Untuk yang soal nomor 3, ini adalah mengenai penurunan delta G pengintian ya, atau delta G pengendapan, baru diketok jari-jari inti kritisnya itu berapa. Jadi dimisalkan adalah larutan encer atau larutan ideal, di situ diasumsinya nanti XB dalam betanya adalah 1. Nah, kemudian nanti Anda diminta jika asumsinya XB betanya itu sama dengan 1, maka nanti penurunan delta G pengintiannya N-nya adalah sama dengan RT ln XE X0 dibagi dengan XE. Ini sudah dibahas kemarin. Nah, ini nilainya sudah ada. X0, XE-nya berapa. Jadi tinggal dimasukkan ya. Nanti dicari delta G volume, berarti di sini delta Gn dibagi dengan volume molarnya. Volume molarnya ini juga sudah ada. Volume per molnya. Nah, jadi nanti jari-jari kritisnya juga bisa dihitung ya. Ini sudah ada kan terhadap delta GV. Nah, jadi ini untuk menghitung delta GV, kemudian delta GN, ini harus diturunkan terlebih dahulu. Jadi ini sudah yang
hari kemarin dibahas ya yang ini. Jadi yang berbeda atau tadi rarutannya ada rarutan encer ya, atau rarutan ideal, kalau asumsinya adalah jadi rarutan encer atau rarutan ideal berarti koefisien aktivitasnya itu 1. Di sini langsung ke XE di sini ya. Ya ini tidak ada 1. Jadi delta GN-nya adalah RT dibagi X0 dibagi dengan XE. Lalu yang XB ini menjadi 1 itu kan berarti ini dengan ini berhimpit ya. Jadi tidak ada C dengan D-nya ini. Jadi ini sama nilainya. Jadi ini bergeser ke sini ya. C-nya itu adalah nilai dari D-nya. Jadi ya sama seperti ini penurunannya. Hanya C-nya itu adalah sama dengan D. Karena ini kan XB betanya sama dengan 1. Satunya kan ada di sini. Nah, jadi dicoba dulu ya. Dihitung jika ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan. Atau sebelum kita ke segmen 5, jika ada yang ditanyakan, silahkan ya. Tidak ada? Sudah paham semua atau bagaimana? Masih terdengar atau terputus-putus? Masih terdengar, Pak. Masih Ya. terdengar, Pak. Lancar atau tidak ya? Lancar, Pak. Silahkan kalau ada yang terfikirkan, ada yang masih bingung, langsung ditanyakan atau bisa nanti dibaca-baca terlebih dahulu, nanti ditanyakan lagi ya. Saya lanjutkan dulu saja ya. Nah, jadi ini adalah kita akan membahas mengenai hubungan Gibbs-Thomson. Nah, kalau sebelumnya kan kita menurunkan persamaan pertumbuhan partikel endapan seperti yang ada di tugas ini, kita memisalkan bahwa endapan yang akan terbentuk itu antar mukanya berbentuk plat datar ya. Plat datar ataupun tidak ada berbentuk lengkungan atau jari-jarinya itu tahingga. Yang ini juga diasumsikan berbentuk planar atau R sama dengan tahingga. Nah, bagaimana jika antar mukanya itu berbentuk lengkungan ya? Pada kenyataannya memang yang berbentuk datar itu karena kalau kita lihat secara lebih besar lagi di bagian yang terkecilnya itu bentuknya seperti datar ini. Tapi bisa saja kita karena ini masih kecil ya intinya, maka dia bentuknya membentuk suatu lengkungan tertentu dengan jari-jari R. Nah, jadi bagaimana pengaruh ini, pengaruh dari bentuk lengkungan dibandingkan antar mukanya itu berbentuk dengan planar ya atau tahingga. Nah, ini akan yang sudah mempelajari pengaruh hubungannya ya, hubungan antar muka yang berjari-jari R dan juga antar muka yang berjari-jari datar itu adalah Gibbs dan Thomson. Nah, jadi endapan yang berukuran jari-jari R dan dibandingkan dengan yang jari-jarinya lebih besar juga sama ya. R-nya kecil, lebih rendah, dan juga R-nya lebih besar itu. Dan pada akhirnya dia menjadi datar ya. Jika dilihat lebih besar lagi akan menjadi datar seperti ini. Jadi ini besar dan ini yang lebih kecil. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa
endapan itu akan mencari energi yang paling rendahnya atau energi yang paling stabilnya. Nah, energi yang paling stabilnya itu yang memiliki volume yang lebih besar, ukuran yang lebih besar. Nah, jadi jika kita bandingkan energi antara yang berjari-jari R ini, yang lebih kecil itu energinya ini lebih tinggi, kemudian di sini energinya lebih rendah, yang paling rendah adalah yang volumenya lebih tinggi ya, atau yang lebih datar. Jadi dibandingkan dengan energi terendahnya yaitu antar mukanya datar atau jari-jarinya terhingga ya. Kalau ini energinya masih relatif lebih tinggi. Nah, perbedaan energi antara endapan yang berbentuk lengkungan dengan antar muka yang datar itu perbedaan energinya disebut dengan delta G gamma ya. Gamma itu dari antar mukanya yang berbentuk lengkungan ataupun datar. Di mana harga delta G gamma-nya itu positif biasanya atau lebih besar dari 0, kemudian dia akan nilainya akan berbanding terbalik dengan jari-jari antar mukanya. Jadi semakin rendah jari-jarinya, delta G gamma-nya itu akan menjadi semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, ini adalah penurunannya. Ini nanti hasil yang didapatkannya ya itu ya. Jadi di mana ada perbedaan antara muka, nanti akan ada perbedaan energinya sebesar delta G gamma. Nah, misalkan ini perbedaan energi bebas molar kedua partikel ya, karena berbeda antar muka ya, yang satu bentuk lengkungan, satu bentuk datar, yaitu adalah delta G gamma. Lalu misalkan ada transport sebesar dN mol dari atom B-nya dari antar muka yang planar ke antar muka yang berbentuk lengkungan, itu akan meningkatkan energi bebas sebesar ini. Yang ini adalah nilainya adalah sebanding dengan perbedaan energi molarnya dikalikan dengan besar mol yang tertransfer tadi. Kemudian nilai dari G-nya itu dia akan berubah sesuai dengan akan bergantung dari gamma ya. Ini juga sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi ada antar muka gamma berarti harus dikalikan dengan A luas dari antar mukanya. Nah, jadi G-nya ini juga akan dipengaruhi gamma dan juga dipengaruhi dengan luas areanya. Jadi kalau diturunkan lebih jauh A kemudian dikali, ini kan perkalian, kemudian diturunkan adalah A kalikan D gamma ditambah DA dikalikan gamma. Kemudian diasumsikan ya, ini asumsinya adalah bila gammanya itu energi antar mukanya itu tetap, jadi tidak berubah di antar muka ini, maka ini D gammanya akan menjadi 0 sehingga DG-nya akan dipengaruhi oleh gamma dikalikan delta A. Ya, kemudian dari sini delta A DN-nya pindah ke sini ya, berarti DA dibagi DN, kemudian ini bisa dengan aturan rantai ya, kita bisa mencari dulu hubungan antara DA terhadap DR, jari-jarinya, dan juga DR terhadap DN atau molnya. A-nya itu kan adalah ruas dari lingkarannya ya, ruas antar mukanya, yaitu 4 VR kuadrat, kemudian turunan A terhadap DR menjadi 8 VR. Lalu molnya itu adalah volumenya dibagi dengan volume molar. Volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3 dibagi dengan volume molarnya, lalu diturunkan terhadap DN-nya diturunkan terhadap R. Jadi 4 VR kuadrat dibagi VM. Jadi ini DA per DR itu dari sini 8 VR, DR per DN ini dibalik ya. DR per DN menjadi VM dibagi 4 VR kuadrat. Ini ke sini. Sehingga ini bisa dicoret R-nya dan juga 8 V-nya menjadi 2. Jadi 2 gamma VM
dibagi dengan R. Ini adalah perbedaan energi karena perbedaan antar muka ya di sini. Perbedaan energi ini. Kedua partikel ini. Jadi dia akan berbanding terbalik dengan R-nya ya. Delta G gamma sebanding dengan 1/R. Jadi semakin kecil ukuran partikel endapannya atau lengkungan antar mukanya, R-nya semakin kecil, maka semakin besar peningkatan energi bebasnya. Nah, sebaliknya semakin besar, maka semakin kecil peningkatan energi bebasnya. Yang diinginkan adalah energi yang semakin kecil, sehingga bisa juga dikatakan bahwa yang lebih besar ukurannya itu dia yang lebih stabil ya, energinya yang paling negatif. Jadi harga delta G gamma terbesar itu saat R-nya adalah sama dengan R kritis ya. Di R kritis, kemudian nanti kan dia akan semakin membesar ya, mendekati mencari area yang lebih stabilnya ya. R-nya nanti berapa, lalu nanti menjadi R-nya planar tahingga. Nah, kalau dia sudah menjadi tahingga, berarti tidak ada perbedaan energinya lagi ya. Delta G gamma-nya itu menjadi 0. Nah, apa konsekuensinya? Jadi konsekuensinya tadi ya, dia sebanding dengan jari-jarinya, terus ada juga konsekuensi yang lain, yaitu ini ya, konsekuensi lain dari efek Joule-Thomson ini bahwa diagram fasanya atau garis Solfus-nya itu akan berubah. Garis Solfus dan juga garis konsentrasi kesetimbangan lokal unsur terlarut di dalam matriks itu akan berubah ya, bervariasi, yaitu juga akan bervariasi. Jadi tergantung lengkungannya nanti nilai XB-nya itu yang berkesetimbangan dengan matriks alfanya itu akan berbeda ya. Awalnya di R sama dengan R kritis, baru nanti akan berubah XB di alfa, R sama dengan R ya sudah bertambah, baru XB di alfa saat R sama dengan tahingga plat datar itu akan berbeda. Nah, perbedaannya bisa kita lihat terlebih dahulu dari kurva energi bebasnya terhadap fraksi molnya atau konsentrasinya ya. Ini ya sama seperti sebelumnya yang sudah dibahas. Ya, bagian sini ya. Di sini ini yang kesetimbangan di sini, lalu endapan yang terbentuk itu kira-kira ada di sini. Misalkan. Nah, untuk yang ini juga sama ya. Jadi energi yang paling tinggi adalah saat dia berada dalam ukuran kritisnya. Jadi di atas, kemudian saat dia tumbuh sebagai R tertentu, baru saat dia plat datar, dia akan menjadi yang terendahnya. Sesuai dengan rumus ini terhadap ini ya. Jadi ini kurvanya akan lebih di atas, ini di tengah-tengahnya ya, tergantung R-nya berapa antara R kritis sampai R datar. Nah, nanti konsekuensinya kan garis Solfusnya itu garis titik di sini dengan titik yang bersinggungan dengan G alpha ini ya. G alpha dan G beta. Jadi bersinggungannya di mana? Jadi dari titik ini dia bersinggungannya di titik ini. Baru ini akan menjadi garis Solfus untuk R tahingganya. Di temperatur T1 ya, ini temperatur T aging T1. Lalu yang ini juga sama, ini akan bersinggungan garis dengan G alfanya di mana di titik ini dia akan ada di sini ya. Jadi ada di tengah-tengahnya. Lalu yang ini lebih bawah, ada di sini, itu ada di sini. Jadi ini Solfusnya. Jadi garis Solfusnya dia akan, kalau kita lihatnya menjadi bentuk lengkungan ya, awalnya di sini ada plat datar yang sebelumnya itu kan dalam
bentuk plat datar ya. Misalkan kan awalnya antar mukanya plat datar, dari sini ke sini awalnya adalah di sini yang berkesetimbangan. Terus jika antar mukanya berubah menjadi lengkungan, dia akan bergeser ke kanan di sini. Ke kanan ya. Jadi garis Salfus ini yang awalnya bentuk plat, jika kita asumsikan bahwa antar mukanya berbentuk lengkungan, dia akan bergeser ke kanan sampai ke nilainya adalah R sama dengan R kritisnya itu. Nah, yang berkesetimbangannya di sini adalah X0 ya, yang berkesetimbangan dengan R sama dengan R kritis, ini XR, ini sudah jelas ya, R di tengah-tengahnya, lalu ini adalah X equilibrium. Jadi yang semakin ke sini ini semakin tinggi ya konsentrasinya. Nah, lalu untuk hubungan antara ini dengan ini kan nanti kita akan menuliskan penurunan persamaan pertumbuhan endapannya ya. Jadi harus ada hubungan di sininya itu kan nilainya ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi di ini bisa kita cari dari XE dan juga X0. Ini adalah XE-nya, kemudian dia akan tergantung dengan R-nya. Nah, jadi nilai ini kan ada di tengah-tengahnya itu bisa kita cari. Ini tidak akan dijelaskan ya dari mana penurunannya, tapi jika ingin ditanyakan boleh saja nanti. Jadi ini adalah X equilibriumnya yang plan datar dikalikan eksponensial 2 gamma Vm dibagi dengan RT besar dikalikan dengan berapa jari-jari ini. Jadi kita bisa menghitung fraksi mol atau konsentrasi yang unsur B yang berkesetimbangan dengan fasa alfa untuk lengkungan berjari-jari R itu bisa. Dari equilibriumnya ini dikalikan ini gamanya harus tahu juga harus lengkungannya berapa nilainya. Ya, baik ya. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Lalu ini adalah penurunannya ya. Jadi sebuah endapan beta berbentuk plat dengan ketebalan tetap yang memiliki tepi atau ujung berupa lengkungan ya. Jadi kita misalkan antar mukanya itu berbentuk lengkungan berjari-jari R di sini. Kemudian ini adalah zona difusinya juga nanti akan berbentuk radial seperti ini ya. Jadi difusinya juga akan berbentuk di sini, ke sini, flux difusinya. Nah, lalu nanti pergerakan antar mukanya atau pertumbuhan endapannya juga akan seperti ini ya, berbentuk lengkungan juga. Ini akan bergerak ke sana, ini bergerak ke sana. Nah, kalau langsung dihitung ya akan sangat sulit ya. Nah, nanti akan dijelaskan penyederhanaannya seperti apa ya untuk menghitung terutama difusinya ini. Difusi dari B-nya terhadap di dalam matriks alfa. Nah, untuk profil konsentrasinya sama seperti sebelumnya ya. Hampir sama seperti sebelumnya. Hanya yang berbeda adalah konsentrasi equilibrium dari fasa endapannya ya. Atau di matriks equilibrium di matriks alfanya. Yang ininya, di alfanya. Karena kan tadi sesuai dengan pengaruh Gibbs-Thomson yang ini awalnya kan ada di sini ya. Ini untuk plat datar, lalu jika dia berbentuk lengkungan dia akan naik energinya, dan ini juga lebih naik. Jadi di sini untuk berjari-jari dengan lengkungan R itu ada di sini kira-kira, lalu diplot di sini, ini ada di sini. Jadi dia akan sedikit lebih tinggi dibandingkan X equilibrium saat
dia planar. Nah, jadi kalau X equilibrium planar kan ada di titik sini ya. Profil konsentrasinya dari X0, kemudian dia akan turun ke equilibrium alpha di XE ini. Ini untuk yang planar, tapi jika ada antarmukanya berbentuk lengkungan karena ada perbedaan energi bebas Gibbs tadi, Thomson tadi, jadi dia equilibriumnya ada di sini karena pergeseran garis solidusnya juga. Jadi dia sedikit lebih tinggi di sini, yaitu di CR. Nah, jadi perbedaannya juga hanya di situ saja ya. Delta C-nya juga akan berbeda, yaitu C0 dikurangi dengan CR-nya. Jadi lebih kecil dibandingkan yang antarmukanya planar. Sebelumnya kan di sini ya, delta C-nya. Kalau bentuk lengkungan menjadi ini. Ya, jadi di sini ada keterangannya karena pengaruh Gibbs-Thomson, konsentrasi di dalam matriks yang berdekatan dengan tepi endapan di sini itu akan meningkat sebesar CR. Kemudian tadi kan permasalahannya saat menurunkan yang plat datar juga bagaimana memisalkan atau menghitung gradien konsentrasinya ya. Kalau sebelumnya untuk menghitung gradien konsentrasi kan dari luas area di sini itu akan sama dengan luas area di sini. Tapi di sini kan karena platnya itu berbentuk lengkungan, ini bisa kita sederhanakan lagi. Delta C ini ada gradien konsentrasinya ya. Delta C dibagi dengan L, di mana delta C-nya itu C0 dibagi dengan CR, kemudian L-nya jarak difusi. Nah, kita bisa menyederhanakan persoalan yang kompleks ini ya. Jadi zona difusinya itu, karena kan difusinya secara radial ya. Radial dari sini ke sini, berarti zonanya juga akan berubah terhadap R, terhadap jari-jarinya atau lengkungannya, sehingga kita bisa dekati bahwa L-nya itu tergantung dengan R jari-jarinya, kemudian ada suatu konstanta. Nah, konstantanya itu suatu tetapan yang nanti akan ada ya, berapa nilainya, diketahui nilainya. R-nya adalah jari-jari lengkungan ujung partikel endapannya. Nah, jadi ininya adalah nilainya adalah K dikalikan dengan R. Nah, jadi ini bisa langsung saja seperti ini ya. Ini hukum kekekalan massanya sama seperti sebelumnya. Jadi ada difusi dari sini ke sana, itu akan sebanding dengan peningkatan ketebalan yang ada di sini. Nah, dari sini adalah C beta dikurangi CR. Jadi bukan C equilibrium lagi, tapi ke CR. Kalikan DX, kemudian ini gradien konsentrasi ini kita bisa misalkan jadi delta C per L, L-nya adalah K dikalikan R. Kemudian ya sama seperti sebelumnya kita mencari kecepatannya dx per dt. Dx per dt-nya ini ke sini, ini ke kanan. Baru kita integralkan. Ini langsung ya sepertinya. Jadi langsung ini sudah terlihat ya. Jadi nilai ini ya sudah kita ketahui, C beta sudah kita ketahui, tinggal ininya itu berapa ya, harus dicari. Ininya juga kita harus cari juga delta C-nya itu. K-nya itu ketetapan, R-nya sudah kita ketahui jari-jari lengkungannya. Kalau ini sama, bila Vm tetap maka C-nya itu akan menjadi fraksi molnya langsung. Nah, sehingga didapat kecepatannya adalah seperti ini ya. Ini ada R-nya, ini delta X-nya juga tergantung dari C0 minus XR. Nah, kemudian ini juga dari penurunan tadi ya, penurunan Gibbs-Thomson juga ini bisa kita hitung dari persamaan ini untuk mencari berapa hubungan antara delta X
dan juga delta X0. Ya, untuk mencari ininya ya, delta X, kemudian XR-nya itu berapa. XR-nya sebenarnya itu bisa diketahui juga ya, saat R-nya berapa, XR-nya berapa. Nah, jadi berdasarkan hubungan Gibbs-Thomson-nya itu, ini juga tidak akan dijelaskan ya. Jika ingin dijelaskan ya boleh saja ditanyakan. Jadi delta X sama dengan delta X0 dikalikan 1 minus R kritisnya, jari-jari kritisnya dibagi dengan R lengkungannya. Ini ya sama delta X-nya itu apa, dan ini X0-nya adalah XB di alfa dikurangi dengan XB alfa saat dia dalam keadaan R ya, R tertentu. Ini ada R tertentu di sini. Oh, ini dalam keadaan planar, maaf. Jadi delta X itu adalah yang ini ya. Nah, di sini keterangannya lebih jelas. Delta X adalah ini dikurangi dengan ini. Delta X0 adalah X0-nya dikurangi dengan X equilibrium. Sehingga nanti kita ganti delta X-nya ini menjadi nilai ini. Nanti menjadi delta X0, perkaliannya ini menjadi ada di sini. Yang ininya sisanya itu sama ya. 1 per R, dan ini sama seperti sebelumnya. K-nya ada di sini. Jadi ini persamaan kecepatan pertumbuhan endapannya, baru nanti bisa diketahui X-nya itu, atau penebalannya, atau pergerakan dari antar mukanya, dari ini kan V dx per dt ya. Sehingga nanti bisa kita cari dx-nya adalah sama dengan V dt, sehingga kita integralkan nanti didapat X-nya adalah integral V dt. Karena di sini tidak ada waktunya ya, maka tinggal kita kalikan dengan T. Nah, jadi kecepatan simbolannya adalah kecepatan pemanjangan X V-nya itu adalah ujung yang menjarum itu konstan, X-nya itu sebanding dengan T atau pertumbuhannya linear ya. Kalau tadi kan yang berbentuk lengkungan, berbentuk plat datar itu pertumbuhannya parabolik ya, sebanding dengan akar dari T, yang ini X-nya itu sebanding dengan T di sini. Nah, jadi itu ya penurunannya. Jadi jika soal ini misalkan yang ditanyanya antarmuka endapan dengan matriksnya itu berbentuk lengkungan, itu jadi bisa dihitungnya juga atau diturunkannya itu seperti apa. Jadi materi modul 6 itu sudah selesai ya. Nah, lalu sebenarnya ini juga akan menjadi hubungan Gibbs-Thomson juga akan menjadi dasar untuk mempelajari nanti ke coarsening-nya ya. Pengkasaran atau coarsening, karena kan coarsening itu adalah dilihatnya saat semuanya atom-atom B-nya itu sudah berdifusi membentuk endapan, ya nanti akan ada perubahan atau perbedaannya dari ukurannya ya. Ada yang ukurannya lebih besar dan ada ukurannya lebih kecil. Nah, itu yang berbeda adalah antar mukanya. Jadi nanti akan dilihat hubungan Gibbs-Thomson-nya juga dari situ. Jadi pengaruh dari antar muka yang berjari-jari lebih besar dan juga yang berjari-jari lebih kecil.